tujuan utamanya saya dalam rangka mendirikan Istana KD ini, toko Istana KD ini dalam rangka merubah mindset orang biar batik itu tidak harus mau ke manten, tidak harus dipakai dinas gitu. Jadi meskipun kita kaum milenial, saya masuk milenial enggak? Sehelai batik KD hadirkan sejuta kesejahteraan dan kewibawaan. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di Istana KD dan sudah bersama kita Kak Dus. Ini sudah nggak asing lagi mungkin buat sobat RTV yang pecinta batik. Ini sudah, wah, namanya sudah ada di mana-mana Kak Dus ini ya. Dan wajahnya udah ada di mana-mana nih Kak Dus. Gimana Kak Dus? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sahabat RTV. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kedatangan jenengan berdua. Betul. Dan kali ini kita memang berada di, wah, ini nuansa batik semua ya. Batik-batik ini. Lalu namanya Ada di tuku ya tempatnya. batik. Ini kalau dari nama sudah pasti namanya Kak Dus. Dari nama Kak Dus ya? Batik KD. Itu nama itu kombinasi lah istilahnya ya. Kombinasi. Karena saya itu kan fashionable. Ini kan hari ini Kak itu identik dengan panggilan di all shop. Di beberapa all shop panggilan Kak kan. Iya. Ketika orang mau pesen apapun di all shop pasti panggilnya Kak. Selamat pagi kakak. Iya, benar. Selamat pagi kakak gitu lah. Meskipun di all shop tapi di offline-nya juga begitu. Seperti di Indomaret, kita kalau datang ke Indomaret, selamat sore kakak gitu. Iya, benar. Meskipun orangnya tua tetap aja kakak gitu. Berasa muda gitu Iya. kan ya. Makanya ngambil dari itu muncullah Kak gitu loh. D-nya itu Dus gitu loh. Akhirnya kolaborasi KD menjadi brand. Menjadi brand ya. Kalau nama Menjadi sendiri Abdus Somad. Abdus Somad. Ya. Ini dari tahun berapa Kak Dus? Ini berdirinya Istana KD ini mulai dari tahun 2020 kemarin. 2020. Ya tepatnya tanggal 22 Desember 2020. Oh, kemarin habis Masih anniversary sumur ya. jagung. Ya, kemarin masih anniversary. Tapi walaupun sumur jagung sudah ces udah mulai gitu Kak Dus. Dan udah banyak banget piagam penghargaan ini Dus. Iya, tadi kita lihat nyampe ke tokonya itu langsung Wah. ini udah. Ya alhamdulillah saya bersyukur ini berkat teman-teman yang peduli ke Istana KD dan kerjasamanya dengan beberapa sponsor yang ada di Jawa Timur. Paling berkesan itu piagam penghargaan yang mana tuh Kak Dus? Piagam penghargaan yang paling berkesan itu di penghargaan dari CNC namanya. Waktu itu karena pertama kali Istana KD itu tampil di panggung fashion. Di catwalk dong Kak. Di catwalk. Dus. Padahal saya nggak tahu jalan itu. Tapi langsung jadi ahli ya. The power of kepepet ya. Iya Kak Dus. betul, itu power of the kepet. Itu waktu itu Istana KD menjadi sponsor utama dalam rangka pemilihan putra putri pariwisata Jawa Timur. Begitu. Itu yang paling berkesan. Gimana perasaannya Kak Dus waktu itu? Saya nangis waktu itu. Karena pertama kali naik panggung di fashion. Di fashion langsung. Dan sebelum-sebelumnya tidak pernah naik panggung. Tapi berhasil kan jalannya? Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Dan habis itu terus merembet terus ya Kak Dus ya? Betul. Dari itu karena waktu itu saya gandeng sama Putri Cilik Indonesia 2020. Yang kita suka dari batik KD itu Kak Dus termasuk manajemen Kak Dus sendiri itu merangkul kaum milenial, ya kan? Iya. Batik itu identik dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang kayaknya kalau pakai batik tuh harus ke kondangan dulu ya kan? Iya, Gitu betul, kan? betul, Nah, betul, tapi betul. dengan adanya batik KD tuh secara tidak langsung sudah mulai bergeser pemikiran Betul. seperti itu. Nah, Memang tujuan utamanya saya dalam rangka mendirikan Istana KD ini, toko Istana KD ini dalam rangka merubah mindset orang biar batik itu tidak harus mau ke manten, tidak harus dipakai dinas gitu. benar. Jadi meskipun kita kaum milenial,
saya masuk milenial apa enggak ya? Ujung-ujungnya tetap masuk milenial. Ya, masuk milenial itu ngena juga gitu loh, meskipun mahasiswa, meskipun anak muda masih SMA pakai batik itu nggak merasa kok kayak lebih tua gitu. Rata-rata kan begitu kaum milenial ketika pakai batik. Saya kok kayaknya masih mikir beberapa kali mau begitu. pakai batik. Saya mau rubah itu. Oh, iya, Makanya tren kekinian batik itu akan ke depan akan merubah mindset orang bahwa batik itu tidak identik dengan beberapa orang kaum tua-tua atau kondangan atau mantenan gitu loh. Iya benar-benar, dan itu akhirnya sudah mulai bergeser dan Alhamdulillah sudah mulai geser. bisa mempengaruhi kaum milenial nih Kak Dus nih, keren. Udah gandeng banyak selebgram nih juga ya Kak Dus. Iya Itu yang harus mengikuti yang kali ini ya. Perkembangan zaman ya Kak Dus. Perkembangan zaman. Tapi Karena pernah, begini. maaf ya dipotong. Tapi pernah nggak sih pas mau awal merintis batik ini ada gitu di pikirannya Kak Dus? Wah, batik ini kan identiknya dengan biasanya orang-orang yang kastanya tinggi dan orang-orang yang sudah berumur. Nah, kira-kira Kak Dus waktu itu pemikirannya apa sih waktu itu yang akhirnya memutuskan oke deh aku buka batik kayak gitu? Begini, karena waktu itu kan saya memang sempat berpikir terkait masalah batik ini dipakai oleh beberapa orang yang sudah berumur atau di beberapa momen yang sakral ya, bisa dikatakan sakral. Saya punya pemikiran begini, masa batik ini tidak bisa dipakai oleh kaum muda atau kaum muda yang di bawah umur, entah itu anak sekolah atau itu anak-anak mahasiswa. Makanya saya larinya itu ke dunia fashion. Nah, gitu larinya ke dunia fashion dan masih belum pernah ada, apalagi di Kabupaten Pamekasan, untuk penjual batik yang masuk ke dunia fashion. Batiknya yang masuk ke dunia fashion atau kerjasamanya penjual batik kerjasama dengan manajemen fashion. Itu masih belum pernah ada. Yang ada rata-rata mereka penjual batik itu targetnya ke pameran, gitu loh. Targetnya ke pameran. Ini masih belum ada. Baru pertama Istana Gade ini yang penjual batik, posisinya menjadi penjual batik yang masuk ke dunia fashion. Berkolaborasi dengan fashion. Keren ini ya. Makanya ngenaknya nanti dari fashion baru imbasnya ke kaum milenial gitu. Karena nggak mungkin fashion itu model itu yang tua-tua kan nggak mungkin. Ya, itu ada persyaratannya loh. Di dunia fashion itu ternyata umur atas 25 itu enggak masuk. Enggak masuk model, Berarti kita enggak masuk ini kita ya sebenarnya. Makanya itu Kak Dus harus bisa ya untuk mencari kaum milenial untuk pakai batik kayak gitu. Makanya beberapa kali saya kerjasamanya dengan beberapa selegram yang hari ini sepertinya sudah menjadi status ya. Bagi mereka bukan hanya di KTP itu kan ada tulisan biasanya pekerjaan wira swasta, pekerjaan pelajar. Kayaknya ke depan ini ada di situ di KTP ada tulisan selegram gitu. bisa. Itu bisa itu loh. Bener. Karena penghasilan mereka ada yang melebihi dari penghasilan PNS loh. Iya benar. Tiap bulannya betul. Jadi kita nggak harus mikirnya harus jadi PNS ya. Ya tidak harus begitu sekarang. Tapi gini, kita lihat di belakang gitu ya, banyak motif-motifnya, desain-desainnya. Nah ini kalau dari desainnya sendiri, apakah ini murni dari Kak Dus atau memang kolaborasi dengan? Kolaborasi. Ini desain-desain yang ada di toko ini kolaborasi dengan beberapa pengrajin yang ada di beberapa desa di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Desa Toronan, di Desa Kalampar, di Desa Candi Burung. Mereka saya kulak ke mereka untuk dijual di toko saya. Adapun juga beberapa motif yang memang asli Toronan, asli dari pengrajin saya. Di pengrajin saya itu rata-rata family sih, sepupu, ponaan yang ada di Toronan itu. Jadi kolaborasi isinya ini, kolaborasi. Intinya tetap batik KD kayak gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ini ya tetap batik KD gitu. Tapi ada nggak sih kepikiran Kak Dus itu pengen mendesain sendiri batik gitu? Ada. Kemarin di anniversary sudah saya sampaikan ke beberapa tamu undangan waktu itu bahwa
batik KD itu punya motif, nama motifnya batik Pamelengan. Oh, keren, ya, keren. oh ya pernah Ya, ada kan? deh di sosmednya ya, Iya. yang dia pakai itu. Betul, bajunya. iya. Oh itu murni dari Iya, desainnya Kak Dus. betul. Wah, itu inspirasinya dari mana sih? Karena begini, inspirasi batik Pamelengan ini rata-rata sekarang kan sejarah Pamekasan itu kan dari Ronggo Sukuwati, awalnya kan memang Pamelengan. Nah, rajanya itu Ronggo Sukuwati. Saya mengangkat tema itu. Terinspirasi dari sejarah Kabupaten Pamekasan. Dan masih belum ada batik Pamelengan itu. Hanya namanya saja Pamelengan. Iya. Benar. Kalau stadion ada. Stadion Pamelengan. Ya. Compare dong Iya. ingatannya. Nanti rencana bakalan ditambah nggak tuh nanti Kak Dus? Untuk hasil karyanya Kak Dus sendiri tuh. Rencana atau mau buat lagi atau mau mengembangkan fokus batik Pamelengan. Itu. Tidak fokus di Pamelengan, berarti kita Buat karya lagi. tidak berkarya namanya. Betul. Tidak fokus di stagnan di satu itu. Ada lagi brand apa nanti, batik apa lagi gitu loh. Mengikuti zaman lah. Zaman. Yang penting batik-batik ini disukai oleh semua kalangan, baik itu kaum milenial apalagi kaum dewasa gitu. Ini dibanderol dari harga berapaan ini Kak Dus? Di sini harganya minimalis ya. Minimalis, Minimalis. ya. Wow. Ini begini ya. Istana KD itu rata-rata di mindset orang besar Iya. dan harganya pasti mahal-mahal gitu loh. Saya tegaskan di sini tidak mahal. Ini harganya minimalis semua. Jadi buat teman-teman sahabat ARTV, batik yang ada di Istana KD ini tidak mahal. Jadi nggak usah takut ya Nggak usah datang ke takut, sini. nggak usah takut. Betul. Ini murah-murah kok. Rata-rata di sini ada yang 125, ada yang 150, ada yang 175, bahkan ada yang 75. Wah. Masih aman lah ya. Aman. Jadi untuk kaum malam milenial jangan takut. Jangan takut ya. Apalagi milenialnya selegram. Iya benar. Pastilah. Nututin untuk beli batik. Iya. Betul. Nabung lah ya. Ya, nabung. Iya. Tapi kalau respon dari keluarga sendiri kayak gimana nih Kak Dus? Respon dari keluarga alhamdulillah responnya baik karena ini usaha mandiri, tidak ketergantungan ke orang lain. Dan ini akan turun temurun. Nanti suatu saat nanti kalau saya sudah, semoga tidak ya, semoga masih panjang umur, Betul. bisa diturunkan ke anak-anak saya. Dan KD itu akan melekat di beberapa orang nanti gitu loh. Betul. Iya. Betul. Iya kan? Yang bisa membawa nama batik sendiri juga di kelasnya semakin naik ya di anak Betul. muda. Iya, di gitu. anak muda nanti bisa jadi KD ini. Saya tidak berharap 1 tahun 2 tahun ini, bahkan KD ini akan bisa besar Amin. 5 tahun ke depan. Amin. Jangan sekarang gitu loh. Iya. Dan tidak akan saya tidak akan mendapatkan hasil dalam 1 tahun ini, tidak akan dapat. Yang saya harapkan itu nanti 5 tahun ke depan gitu loh. Baru kita akan merasakan seperti apa rasanya punya batik KD gitu loh. Wes, keren. Dan memang kalau kita lihat di nanti bakalan ada pelebaran ya. Ada rencana ini ada penambahan lokal ya. Penambahan lokal memang saya menargetkan untuk 2022 ini di beberapa kabupaten ada. KD itu, Istana KD itu ada di beberapa kabupaten. Meskipun hari ini batik KD ini sudah ada di Surabaya. Oh di Surabaya sudah. Seturnya sudah ada di Surabaya. Seturnya ada di Surabaya dan satunya di sini di Pamekasan. Dan yang di sini mau di renov, ini mau diperbesar tempatnya biar kelihatan semakin gimana gitu. Kali aja Doakan. request nih, kali aja gitu siapa yang kesini belanja sekaligus bisa foto gitu kan keren kan? Makanya Zaman nanti sekarang ada gitu spot kan, Dus. khusus. Ya Betul. benar. Jadi makin milenial banget. Betul. Bahkan saya punya cita-cita di toko yang baru nanti ini ada beberapa spot nuansa kuno. Oh iya. Nuansa benar-benar. kuno kayak apa atapnya yang dari apa itu namanya wis. Semacam itu yang dari bambu-bambu itu. Di situ ada spot-spot begitu. Oh iya benar. Iya. Karena itu kadang kita Ini kan budaya, yang ini ada kan itu budaya ya. termasuk dari budaya seni. Batik ini kan seni Biar budaya. semakin melekat ya. Betul. nuansanya. Jadi ketika beberapa orang beli dan masuk ke toko yang baru nanti kelihatan bahwa wah ini berarti melestarikan budaya gitu loh. Di samping jual batik, mereka juga dapat beberapa spot foto gitu loh.
Doakan saja, semoga terlaksana itu. Kali aja gitu. Ini kan posisinya di terminal ya. Ya. Jangan-jangan nanti wisatawan yang kesini seret nggak usah kemana-mana pas kesini Pak. Ya. Semoga saja. Udah terhibur semuanya gitu. Udah terlupakan. Ini lagi jadi tren juga sebenarnya. KD ini yang dikenal oleh beberapa orang di sekitar terminal ini bukan masalah KD-nya tapi batik terminal. Ya orang Madura kan gitu kan. Ya. Jadi KD-nya hilang menjadi beli di mana? Di terminal. Akhirnya mereka ambil gampangnya saja ya, mereka bilangnya begini. Ayo kalau mau beli batik terminal gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya nggak apa-apa, yang penting laku gitu lah. Dari situ masyarakat juga bisa tahu ya Kak Dos ya. Kalau Betul. Ternyata di Terminal nih ada yang batik bagus nih, batik ya, KD. betul. Iya benar. Oke. Nah, untuk ke depan mungkin Kak Dos, mungkin hal apa yang ingin diinginkan untuk batik KD ini ke depannya? Harapannya gitu. Harapan ke depan ini batik KD itu harapan terbesar saya. KD itu ada di beberapa kabupaten di Madura. Dan pengrajin semakin sejahtera. Iya. Itu harapan ke depan. Jadi beberapa stur sumpama KD ada di beberapa kabupaten akan semakin banyak pulaan ke pengrajin yang ada di Kabupaten Bekasi, maka mereka kan juga dapat imbasnya kan dari penghasilan itu. Itu harapan. Iya, benar. Mungkin ada kalimat-kalimat nih Kak Dos untuk yang lagi nonton agar bisa semangat untuk berbisnis kayak Kak Dos nih. Iya. Begini, ini semangat motivasi ya. Betul. Sakit hati dulu, baru kita akan merasakan sukses. Wah. Luar biasa. Dalam tuh ya maknanya. Dalam banget itu. Betul. Sakit hati dulu, baru kita akan merasakan Apa sukses. jangan-jangan Kak Dus sakit hati dulu nggak sih sebelum pas bangun ini? Nggak tahu juga sih. Sakit hati itu mungkin ketika jatuh bangunnya ya Kak Dos. Betul. Jadi itu wajar ya Kak Dus ya Wajar, di bisnis. wajar. Dan kalau tidak pernah sakit hati, tidak akan merasakan sukses kok. Betul. Iya. Kalau tidak pernah merasakan sakit hati, kita tidak akan merasakan kesuksesan. Biasa aja nanti. Biasa aja, datar. Iya, benar. Datar. Dong saya tagline dulu ya. Boleh. Wajib. silakan. Sehelai batik KD, hadirkan sejuta kesejahteraan dan kewibawaan. Nah, itu tagline-nya keren. Tagline. Terima kasih AIR TV, terima kasih sahabat AIR TV, pemirsa. Jangan lupa nanti datang ke stur kami di dalam terminal Ronggo Sukmati sebelah timur. Udah terpapang ya Ces langsung gitu ya Pak Kade gitu. Kita juga terima kasih juga udah Siap. bisa disempetin diajak ke sini nih. Dan Alhamdulillah. Bangga banget kita ada di sini ya. Akhirnya gitu ya bisa melihat langsung gitu yang awalnya cuma lihat di Instagram gitu sekarang bisa datang langsung gitu ke tempatnya. Oke, terima kasih juga buat sobat RTV yang nonton dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.